Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membagikan pengetahuan mengenai 10 sosial media. Yang pertama yaitu YouTube. YouTube merupakan salah satu situs berbagi video daring terbesar di dunia. Ini diprakarsai oleh 3 orang mantan pegawai PayPal di tahun 2005 untuk membuat media sosial di mana pengguna bisa mengunggah video. Domainnya yaitu .com. Pertama kali aktif pada tanggal 14 Februari 2005 dan dalam beberapa bulan situs tersebut mulai berkembang lebih jauh. Orang yang menggunakan YouTube sebagai tempat berkarya biasa disebut YouTubers. YouTube juga bisa jadi wadah untuk menghasilkan, di mana jika video yang diupload atau diunggah memiliki viewers yang sangat banyak, maka itu akan menjadi royalti untuk si pengupload. Manfaat YouTube yang pertama sebagai media edukasi, kemudian memberikan layanan gratis, mendownload atau unduh beberapa video tertentu, mengakses dan berbagi informasi seputar hal-hal teknis, mengakses video streaming, mengenalkan dan memasarkan produk promosi, mendukung industri hiburan, mengetahui respon dan komentar khalayak, memfasilitasi pengguna menguasai skill dasar. Kemudian cara penggunaannya, kita hanya perlu login menggunakan akun Google, kemudian dapat mencari video di bilah pencarian, dan jangan lupa berlangganan pada saluran favorit Anda. Kemudian jika ingin memberikan masukan, Anda dapat mencantumkannya di kolom komentar. Berikut ini tampilan YouTube. Terdapat menu beranda, eksplorasi, subscription, koleksi, history, dan lain sebagainya. Kemudian WhatsApp Messenger atau WhatsApp merupakan sebuah aplikasi perpesanan dan lintas platform pada smartphone yang memungkinkan pengguna mengirim dan menerima pesan seperti SMS tanpa menggunakan pulsa melainkan koneksi internet. WhatsApp memiliki basic yang mirip dengan BlackBerry Messenger. Pada WhatsApp, Anda dapat mengirimkan teks, foto, audio, file, dan gambar kepada pengguna lainnya, menelpon, video call, serta membuat story. Manfaat dari WhatsApp ini, yang pertama personal atau group chat, yang kedua sebagai media pendidikan, yang ketiga berbagi informasi dan berita, kemudian yang keempat media bisnis dan video call, serta membuat status story dan sebagai media komunikasi. Cara penggunaannya, yang pertama kita harus menginstal aplikasi WhatsApp atau dapat masuk ke situs WhatsApp itu sendiri. Kemudian, jika setelah menginstal, klik allow atau izinkan WhatsApp untuk mengakses kontak Anda. Kemudian setuju dan lanjutkan. Perintah berikutnya yaitu memilih negara dan kemudian memasukkan nomor telepon Anda. Setelah itu, klik next, dan selanjutnya WhatsApp akan mengirimkan kode OTP yang memiliki 6 digit. Kemudian Anda masukkan kode tersebut dalam WhatsApp. Setelah itu selesai dan Anda dapat memberikan nama untuk WhatsApp Anda. Berikut ini gambar tampilan WhatsApp, yaitu ada menu chat, status, serta ada juga menu call, riwayat panggilan dapat. Kemudian sosial media selanjutnya yaitu Instagram. Nah, Instagram ini adalah sebuah aplikasi berbagi foto dan video yang memungkinkan pengguna mengambil foto, mengambil video, menerapkan filter digital, dan membagikannya ke berbagai layanan jejaring sosial, termasuk milik Instagram sendiri. Melalui Instagram, pengguna dapat mengunggah foto dan video pendek kemudian membagikannya kepada pengguna lain. Pada gambar yang diunggah, 43 pengguna dapat menambahkan tag kepada orang tertentu dan penentuan lokasi. Kemudian manfaatnya yaitu yang pertama dapat menonton short video, kemudian dapat menggugah foto, berbagi gambar atau video dengan audiens sebagai media iklan dalam perbisnisan, dan menyediakan filter atau efek yang bermanfaat bagi pengguna. Cara penggunaannya sangatlah mudah. Yang pertama kita harus menginstal Instagram, kemudian memasukkan nomor telepon atau menggunakan email. Setelah selesai, Anda dapat menambahkan foto profil dan menikmati berbagai fitur seperti
dapat mencari pengguna Instagram lainnya, menambahkan postingan, melihat notifikasi, dan melihat akun kita sendiri. Berikut ini tampilan dari Instagram. Kemudian aplikasi Facebook. Facebook adalah jejaring sosial yang digemari dan menjamur di kalangan masyarakat Indonesia. Definisi Facebook secara lengkap adalah sebuah situs jejaring sosial yang memungkinkan pengguna dapat saling berinteraksi dengan pengguna lainnya di seluruh dunia. Frasa buku muka merupakan prinsip dasar yang membedakan Facebook dengan jejaring sosialnya, yaitu menampilkan seluruh informasi dari pengguna tersebut. Dari aspek personal, manfaat yang dirasakan oleh setiap individu yang menggunakan Facebook adalah sebagai tempat curhat, sebagai tempat penyaluran hobi, sebagai media hiburan, memperoleh informasi terbaru, mengisi waktu luang, dan lainnya. Kemudian, manfaat bagi aspek sosial. Facebook ini juga disebut dengan social networking, di mana Facebook memberikan manfaat yaitu sebagai media untuk berinteraksi dengan orang lain dari berbagai tempat, sebagai ajang untuk bertemu kawan lama, untuk menambah teman, sebagai tempat pertemuan orang yang memiliki hobi yang sama, sebagai tempat sharing berbagi konten, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kemudian aspek ekonomi. Facebook juga menjadi salah satu media e-commerce, di mana menjadi tempat untuk mempromosikan suatu produk. Caranya pun begitu mudah untuk dilakukan, seperti memberikan foto produk yang akan dijual atau memasang iklan untuk mencari mitra bisnis. Dan yang manfaat yang terakhir yaitu aspek politik. Nah, saat ini dunia politik sudah mulai transparan dan terbuka. Semua masyarakat dapat memberikan suara atau menulis apapun untuk menarik simpati orang. Cara penggunaannya yaitu yang pertama, buka Facebook dan login atau buat akun baru. Setelah login dan masuk Facebook, Anda dapat mengupload foto di menu upload foto dan dapat menambahkan teman dengan cara mencari nama pengguna atau teman yang ingin diajak berteman, kemudian klik icon add friend atau tambahkan teman. Nah, berikut ini tampilan atau interface Facebook melalui HP dan juga melalui laptop. Sosial media selanjutnya yaitu Twitter. Twitter adalah layanan jejaring sosial dan microblog daring yang memungkinkan penggunanya untuk mengirim dan membaca pesan berbasis teks hingga 140 karakter. Akan tetapi, pada tanggal 7 November 2017 bertambah hingga 280 karakter yang dikenal dengan sebutan kicauan. Manfaat dari Twitter yaitu yang pertama, sebagai media komunikasi. Twitter ini merupakan media komunikasi yang memungkinkan para pengguna untuk berinteraksi. Kemudian, selain menjadi media komunikasi, di Twitter juga dapat berbagi informasi, berita, dan pendapat. Anda dapat berbagi informasi, berita, dan pendapat kepada para pengguna lainnya dengan membuat tweet. Setelah itu, manfaatnya yang berikutnya yaitu berbagi motivasi. Tidak jarang kita menemukan akun-akun motivasi yang berisi kata-kata bijak dan pembangkit semangat hidup pada Twitter. Media bisnis. Ya, itu juga salah satu manfaat dari Twitter, yaitu sebagai media bisnis. Twitter dapat dijadikan sebagai media bisnis baik untuk promosi maupun pemesanan karena mampu menjangkau followers. Manfaat selanjutnya yaitu menggerakkan atau mempengaruhi massa. Mengajak orang lain untuk mengikuti pandangan atau ajakan yang berisi kata-kata persuasif atau ajakan yang berisi fakta-fakta dengan tujuan tertentu. Kemudian manfaat berikutnya yaitu sebagai hiburan. Cerita menarik, video dan foto yang menghibur, serta informasi menarik lainnya untuk mengisi waktu luang. Dan selanjutnya yaitu mengasah kemampuan menulis. Dapat berbagi tulisan singkat Anda kepada orang lain berupa informasi, cerita, ataupun pandangan Anda terhadap sesuatu hal. Cara penggunaannya yaitu kita buka Twitter dan buat akun baru jika belum memiliki akun Twitter. Kemudian kita juga dapat mengatur profil, baik itu dari gambar maupun nama. Setelah itu kita dapat menambahkan teman dengan mencari nama pengguna teman tersebut di menu search engine atau mesin pencari dan mengklik atau mengetik nama pengguna dari teman yang dicari tersebut. Nah, kemudian ini tampilan interface dari Twitter. Dapat dilihat bahwa Twitter dapat diakses juga menggunakan laptop dan dapat menggunakan aplikasinya melalui handphone. Line adalah sebuah aplikasi yang dapat digunakan oleh pengguna untuk saling berkomunikasi.
Aplikasi lain juga sering disebut dengan aplikasi pengirim pesan instan. Aplikasi ini juga dapat diunduh secara gratis dalam berbagai platform, yakni smartphone, tablet, hingga komputer. Dengan bantuan internet sebagai jejaring sosial, pengguna sudah dapat berkomunikasi kepada sesama pengguna lain, seperti berkirim pesan, panggilan telepon dan video, dan lain sebagainya. Manfaatnya yang pertama, komunikasi menjadi lebih efisien. Kedua, menambah jaringan pertemanan. Ketiga, mudah berbagi foto, video, suara, dan berkas lain. Keempat, hemat waktu dalam menyimpan dan menemukannya, masuk ke aplikasi lain dan daftar jika belum memiliki akun. Kedua, menambah teman. Ketiga, dapat mengedit profil dan dapat melihat status pengguna lainnya, khususnya teman yang kita follow, yaitu dengan menu timeline. Berikut ini gambaran tampilan dari Line, yaitu LinkedIn. LinkedIn adalah jaringan sosial untuk komunikasi berbisnis, baik pencari kerja dan pemberi lowongan atau perusahaan. Didirikan pada tahun 2002, situs ini adalah tempat bagi para profesional untuk terhubung dengan kolega lama, dan saat ini membantu meningkatkan jumlah koneksi bisnis, membangun jaringan dalam industri, mendiskusikan ide bisnis, mencari pekerjaan, dan mencari karyawan baru. Manfaat LinkedIn yaitu meningkatkan potensi dilirik HRD, mencari lowongan kerja, menambah portofolio kerja, menbidik perusahaan impian, dan bergabung dengan komunitas. Cara penggunaannya itu kita buka LinkedIn dan login atau membuat akun baru bagi yang belum memiliki akun LinkedIn. Berikut ini tampilan dari LinkedIn. Aplikasi selanjutnya yaitu TikTok. TikTok adalah sebuah aplikasi di mana para penggunanya bisa berbagi video musik dengan durasi pendek. Selain nama TikTok, dia juga dikenal dengan Douyin, sebuah video pendek vibrato. TikTok dikenalkan dan diluncurkan pertama kali pada tahun yang pertama mengekspresikan diri, yang kedua kreatif, ketiga mengatasi masalah mental, keempat memperbaiki suasana hati atau mood, kelima mengembangkan bisnis dan pemasaran. Cara penggunaan TikTok yaitu kita buka TikTok dan login atau buat akun baru. Setelah itu, jika sudah masuk, kita dapat mengupload video, pesan, notifikasi, serta dapat melihat akun dan mengotak-atiknya. TikTok juga terdapat menu beranda, mengikuti, atau dapat melihat live di menu live. Adalah tampilan dari TikTok melalui HP dan melalui laptop. Kemudian yaitu Pinterest. Pinterest merupakan salah satu layanan virtual pinboard yang berbasis sosial media dengan mengunggah foto, gambar, atau menambahkan link suatu blog. Setelah menambahkan pinboard, pengguna juga dapat membuat kategori sesuai dengan jenis gambar yang diunggah. Berbeda dengan sosial media lain, Pinterest lebih banyak ditekankan pada sebuah karya yang unik dan inspiratif. Alasan inilah yang membuat desainer dan konten kreator lebih sering mengunjungi Pinterest untuk mencari ide atau inspirasi baru. Manfaat aplikasi Pinterest yaitu sumber inspirasi, kemudian mudah mendapatkan promosi produk atau jasa. Sosial media ini terkenal mudah untuk digunakan sebagai media promosi. Kemudian meningkatkan traffic website dan up to date dengan tren terbaru. Pinterest yang pertama kita harus login atau mendaftarkan akun baru. Setelah itu kita dapat menikmati fitur-fitur di dalam Pinterest. Ada home, recent, following, message, dan notification. Berikut ini tampilan dari Pinterest, baik dari tampilan handphone maupun laptop. Telegram adalah sebuah aplikasi layanan pengirim pesan instan multi-platform berbasis awan yang bersifat gratis untuk nirlaba. Klien Telegram tersedia untuk perangkat telepon seluler, Android, iOS, Windows Phone, Ubuntu Touch, dan sistem perangkat komputer seperti Windows, OS X, Linux. Telegram dikembangkan oleh Telegram Messenger LLP dan didukung oleh wirausahawan Rusia Pavel Durov. Telegram yang pertama mempunyai layanan penyimpanan cloud, kemudian memiliki cross-platform dan penyimpanannya hingga 1,5 GB serta obrolan berbasis lokasi dan dapat juga menggunakan obrolan rahasia. Cara penggunaan
Telegram, yaitu kita buka Telegram dan login atau buat akun baru. Setelah itu kita dapat mengupload foto serta menikmati fitur-fitur Telegram, yaitu dapat melihat video, film, dan membuat grup, melihat kontak, dan riwayat telepon. Berikut ini tampilan dari Telegram. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya